Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam kajian serial pendidikan, membahas tokoh pendidik teladan di dalam Al-Quran. Kali ini kita membahas beberapa tokoh wanita, tokoh muslimah, mukminah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran untuk menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Nah, saat ini kita akan bicara tentang Bunda Yukabid. Nah, siapa Bunda Yukabid? Bunda Yukabid adalah istri Pak Imran di zaman Bani Israel masih di Mesir. Ya, ini adalah ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Di sejumlah kitab disebutkan nama beliau adalah Yukabid Imro'atu Imran Ummu Musa, karena nanti kita harus tahu bahwa ada juga Pak Imran yang lain, yaitu bapaknya Maryam ya. Nah, ini bukan, ini bapaknya Nabi Musa. Nah, Pak Imran ini menikah dengan Bu Yukabid, dan kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, meskipun nama beliau tidak disebut langsung ya, Bu Yukabid ini, tetapi di dalam Al-Quran disebutkan ila ummi Musa, Ummu Musa, ya, sebagai Ummu Musa, yaitu disebutkan di dalam surat Al-Qasas satu di antaranya. Nah, apa pelajaran dari wanita mukminah ini, perempuan beriman ini untuk kita semua, khususnya untuk para bunda? Maka ada pelajaran sangat istimewa. Satu di antaranya adalah, ini para ibu khususnya, itu ketika kita ini memiliki anak, maka serahkanlah atau titipkanlah anak itu kepada Allah. Ya. Titipkan dalam tanda kutip ya. Karena pada dasarnya semua anak kita adalah milik Allah. Titipkanlah kepada Allah. Karena sebaik-baik yang mengurusi adalah Allah Ta'ala. Maka kita tahu Bu Yukabid ini hidup di zaman penuh cobaan karena Fir'aun membunuh tiap anak-anak laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Dan kita tahu Musa kecil lahir di saat seperti itu. Maka dengan izin Allah Ta'ala, Allah kokohkan keimanan dalam dada Bunda Yukabid untuk melarung anak itu di dalam peti dan menyerahkannya, menitipkannya kepada Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik yang dititipi. Kemudian yang kedua, kita juga melihat betapa tabah, ya, ketabahan dalam mendidik dan menaati Allah Ta'ala. Mendidik anak dan menaati Allah Ta'ala. Ketabahan ini memang menjadi keistimewaan khususnya para wanita beriman. Dan terutama kita lihat pada Bunda Yukabid. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Allah mengokohkan, menguatkan hati Bunda Yukabid ini agar melarung bayi Musa, dan Allah yang memastikan bahwa Musa akan kembali kepada ibunya. Dan kita tahu nantinya Musa akan kembali kepada ibunya ini. Dan ini perlu ketabahan. Kemudian yang ketiga adalah, ini menarik, karena dari kisah Ummu Musa ini, Bunda Yukabid ini, tampak bahwa beliau tidak hanya bisa mendidik Musa, tetapi juga bisa mendidik kakaknya. Maka di sini pentingnya keahlian mendidik, ya. Keahlian mendidik putra-putrinya, para anaknya. Kita tahu minimal Bunda Yukabid ini disebutkan memiliki 3 anak, yaitu Maryam binti Imran sebagai kakak Musa, walaupun namanya sama tapi ini beda dengan Maryam binti Imran
ibunya Nabi Isa ya. Maryam ini anak pertama, kemudian yang kedua adalah Harun, yang kemudian kita tahu jadi Nabi Harun, dan yang ketiga adalah Nabi Musa. Tiga-tiganya ini Masya Allah menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kita tahu nanti di dalam kisah Nabi Musa ini, Maryam kakaknya ini yang nanti menjadi telik sandi, menjadi orang yang bisa dipercaya ibunya untuk melihat adiknya kemana, menginformasikan kepada ibunya, bahkan kemudian memberikan informasi pula kepada keluarga Fir'aun yang waktu itu menemukan bayi Musa untuk mengembalikan bayi Musa ini kepada ibunya. Jadi karena bayi Musa ini tidak mau minum ASI dari siapapun, maka kemudian kakaknya Musa ini lalu memberi informasi, maukah aku tunjukkan kepada kalian keluarga yang bisa berbuat baik kepada bayi ini. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan keahlian Bunda Yukabid untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang istimewa. Kemudian yang keempat adalah keyakinannya kepada Allah. Ya, keyakinan kepada Allah. Nah, ini mirip dengan yang pertama, tetapi mari kita jadikan ini sebagai poin yang tersendiri. Karena awalnya sempat berat bagi Bunda Yukabid untuk melepaskan anaknya. Tetapi Allah menetapkan hati beliau. Yakinlah kepada janji Allah. Maka dengan izin Allah Ta'ala kemudian bayi Musa kembali kepada Bunda Yukabid. Dan kemudian Masya Allah bukan hanya kembali. Tetapi Bunda Yukabid bahkan mendapat gaji dari keluarga Fir'aun. Maka dari sini ada pelajaran sangat berharga yang bisa kita petik dari Ummu Musa, yaitu Bunda Yukabid, istri Pak Imran, bagaimana beliau mendidik anak-anaknya, baik yang kemudian menjadi remaja istimewa seperti Maryam tadi, kemudian Harun yang kemudian menjadi nabi, dan terutama bayi yang kemudian dengan izin Allah menjadi lelaki terbaik di zamannya, yaitu Musa alaihissalam.